Bapak, Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki session diskusi atau tanya jawab. Tapi sebagai pengantar, bisa saya sampaikan bahwa kedua pembicara pada dasarnya sepakat untuk bersiap-siap ke new normal. Asal kita menyiapkan secara lebih bagus. Prof. Agus menyatakan new better normal. Ya, saya rasa itu sangat bagus, dan kalau memang bicara terkait new normal dan kemanusiaan luar biasa, yang pasti sebagai bahan referensi, negara-negara lain di dunia juga sudah melakukan semacam new normal, India dan Inggris salah satu contohnya. Nah, tinggal kita di Indonesia, bagaimana? Kita berharap di Forum Dekan Teknik Indonesia yang dihadiri para akademisi dan sejumlah praktisi, ini bisa menemukan solusi. Hari ini harus bisa menjadi bahan untuk Pak Menteri untuk meningkatkan atau untuk memberlakukan mengatasi tantangan transportasi, kemudian bagaimana bisa menyiapkan strategi khusus dalam menanganinya. Yang pasti kalau misalnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan protokol 328 terkait protokol kesehatan di tempat kerja, industri, dan lainnya, maka kita berharap Kementerian Perhubungan mengeluarkan protokol, tapi bukan saja protokol kesehatan. Tapi kalau dari diskusi tadi, bisa punya makna protokol kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan humanis. Itu saja. Untuk pertanyaan, ini kami sudah koordinasi dengan tim, akan disampaikan ini sudah ditampilkan. Jadi silahkan Bapak Menteri dan Pak Prof. Agus dan yang lainnya menyimak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ayub Muktiono. Pertanyaannya, pada era new normal ini penggunaan angkutan umum massal perkotaan justru dihindari karena physical distancing. Bagaimana kebijakan Kementerian Perhubungan? Kenapa kapasitas angkutan umum hanya 50%? Daya tampung angkutan umum semakin kecil, dan lain-lain. Bagaimana kebijakan untuk menyikapi ini semua? Yang kedua dari Ibu Sri Maulina dari Universitas Sumatera Utara, beliau ini dekan dan bendahara Forum Dekan Teknik Indonesia. COVID-19 telah mengubah semua sistem tatanan kehidupan. Kemudian saat ini kita harus memperhatikan dan menjaga kesehatan. New life yang ada harus memperhatikan kehidupan spiritual, pembelajaran, sosial ekonomi, tata hidup sehat. Bapak Menteri, sudah saatnya kita menginstal ulang tentang sistem transformasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan yang saat ini sudah sangat tinggi. Selanjutnya, bagaimana transportasi di perkotaan yang sangat besar kontribusinya dalam pencemaran, sehingga perlu memperhatikan kualitas kendaraan, sistem pembuangan yang harus memenuhi baku mutu udara. Silahkan, mungkin ini sesi pertama. Pak Menteri dan Pak Agus, dipersilahkan. Yang ketiga, masih ada satu lagi, dari Ria Resti Dewanti, Pengadilan Negeri Palu-Palu, dari pengadilan nih. Adanya COVID-19 telah membuat kita semua di sini untuk membentuk budaya baru yang lebih sehat dan memikirkan cara baru dalam menghadapi COVID-19. Untuk bidang transportasi yang memang saat ini sedang di-challenge, apabila ada perubahan regulasi di bidang transportasi, apa yang akan berubah dalam hal penanganan COVID-19 ini, dan dalam bentuk peraturan apakah? Sasaran terhadap regulasi ini siapa saja, dan apa dampak dari regulasi di bidang transportasi terhadap penanganan COVID-19? Efektifkah? Terima kasih. Silahkan Bapak Menteri, Prof. Agus memberi semacam mungkin jawaban atau mungkin penjelasan terkait hal ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawadi, Pak Ayub, Bu Sri, Dekan USU, dan Bu Ria dari Pengadilan Negeri Polowali. Ini luar biasa serta dengan kita. Pak Ayub, kalau kita bicara dengan fakta yang ada di lapangan, kami melihat bagaimana para operator itu tidak sekedar bicara, tetapi sudah berteriak bahwa dengan okupansi 50% itu hampir dikatakan tidak mungkin itu dijalankan.
Jadi hampir tidak mungkin untuk dijalankan, ya. Karena dalam visibility tadi itu tidak ada yang namanya keuntungan itu 50%. Kalau sudah bisa ada keuntungan 10%, 50% udah bagus. Jadi tiba-tiba harus demikian. Nah, ini memang PR yang besar bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan ini, dan tentu kita ingin bahwa kita membuat new normal, nantinya ada normal gitu, di mana staging sekarang ini menyongsong atau menyelesaikan masalah COVID secepatnya, tetapi kita sudah ada solusi. Paling nggak 6 bulan ini kita harus survive dengan suatu nilai keekonomian tertentu. Ya, harus survive gitu. Karena kita berpikir optimis bahwa kita bisa menyelesaikan September. Kita berpikir optimis September, sehingga normal itu pada November, Desember itu relatif sudah normal. Tapi mungkin pada zaman normal nanti itu juga pola pengelolaan, pola pemikiran itu sudah dengan konsep yang berkesehatan. Nah, oleh karenanya di masa transisi yang namanya new normal ini, kami bahkan Sabtu dan Minggu hari ini sebenarnya bersamaan ada rapat gugus tugas membahas bagaimana solusi apa yang dilakukan teman-teman operator yang di lapangan. Apakah kita harus 50% tetapi disubsidi, 50% tetapi kita memberikan bebas pajak, atau kita nanti kasih kredit murah untuk mobilnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi solusi-solusi yang harus dipikirkan dalam masa 3-6 bulan ini. Ini namanya new normal. Nanti kita harapkan normal dengan tatanan baru. Nah, oleh karenanya pemerintah sedang berpikir keras untuk agar angkutan umum ini survive untuk bisa melayani masyarakat banyak. Kami memberikan contoh LRT yang kemarin sempat untuk dilarang. Kita tetap melaksanakan. Coba dibayangkan, pekerja yang honornya cuma UMR 4 juta, harus spending satu hari lebih dari 400.000, tidak mungkin naik taksi. Nah, oleh karena kita tetap lakukan itu. Nah, Jakarta sudah mulai ada suatu adaptasi. Nah, kami sekarang berpikir keras karena LRT itu tidak mungkin dengan 50% kapasitas mengangkut jumlah yang memang harus bekerja. Ya. Nah, pemikiran yang simultan dari pengambil kebijakan, katakanlah new normal ini harus bekerja 50%, sehingga kapasitas itu tidak 100%, kita memberikan tambahan subsidi kepada PT KAI atau yang lain. Jadi Pak Ayub memang ini sedang berjalan. Setiap hari kami selalu berpikir. Udara seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada solusi. Jadi rapid test plus 70%. Harapannya ini penerbangan akan naik. Yang paling krusial adalah angkutan umum. Kalau angkutan umum di mulutnya adalah persen-persen. Orang yang masuk ke dalam bus, orang yang masuk dalam kereta api tidak mungkin kita syaratkan rapid test. Rapid test 150.000 tidak mungkin masuk di situ. Nah, oleh karenanya memang butuh satu pemikiran-pemikiran dan cara baru untuk memikirkan itu. Bu Sri, terima kasih catatannya. Saya sepakat untuk menata ulang transportasi kita. Kita mengharapkan USU juga memberikan masukan kepada kami, khususnya untuk Medan, karena Medan juga satu kota besar yang relatif sudah macet ya. Jadi tuntutan kepada dunia transportasi itu begitu banyak. Jadi kita mungkin, saya tidak bisa ngomong bagaimana karena saya sendiri sekarang lagi minta bantuan dari 4 universitas untuk udara seperti apa. Yang saya harapkan adalah justru pakar-pakar ini yang sekarang hadir ini
berpikir untuk di daerahnya sendiri lah minimal ya, nggak usah di tingkat nasional. Karena kemarin saya menjadi hakim, menjadi penengah antara ID dan wali kota Palembang. ID-nya belum mau dibuka, wali kotanya sudah didesak pengusaha, gitu ya. Jadi saya persuade itu pada wali kota, please dong, ya. Masa kamu mau buka ini masih banyak R0 sama RT-nya itu belum turun dari 1, tapi sebelum buka. Ini sambil diskusi, Ketua ID Palembang juga komplain sama saya, jangan nanti bikin sesuatu yang terlalu memikirkan keekonomian. Jadi memang satu tatanan baru, Bu Sri kita minta dukungan untuk di Medan karena kami memiliki BPTD, memiliki pola namu, butuh satu tuntunan dan arahan dari Ibu agar masyarakat Medan itu punya kebersamaan dalam menghadapi COVID. Bu Ria dari Polowali, saya pikir budaya baru itu mungkin kalau kita ngomong efektif tidak efektif, pasti tidak efektif kalau kita ngomong. Masa iya sih pesawat yang kapasitasnya 200 cuman diisi cuman orang 100, ya orang 120, nggak efektif pasti, gitu ya. Pasti tidak efektif gitu. Tapi bayangkan, maukah kita akan ada second wave? Ada satu serangan kedua seperti yang terjadi di Korea, ya sekolah-sekolah itu ada, kita tidak mau gitu. Jadi lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 3 bulan, dengan suatu cara-cara yang ketat sebagai new normal. Setelah itu kita terbebas dan setelah itu kita bisa normal. Pak Presiden memulai suatu pemikiran bahwa kita harapan Desember itu kita sudah bisa ke Bali, kita bisa ke Manado atau ke Toba tempatnya Bu Sri, ya. Jadi para wisata sudah kita persiapkan agar Desember itu sudah mulai. Begitu kira-kira Pak Irawadi. Terima kasih Pak Menteri. Prof. Agus, luar biasa Pak Menteri. Lanjut Pak Agus. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan. Tapi saya hanya sedikit menambahi Bapak Menteri dan para Pak Ayub dan Bu Sri serta Bu Ria. Load factor 50% bagi angkutan umum itu memang kurang layak, itu ya. Dihitung bagaimanapun tetap kurang layak. Tetapi sekali lagi kita kembali di dalam penyeimbangan nilai kemanusiaan dan untuk ekonomi lebih baik. Itu kita cari solusinya. Sebenarnya di break even point itu kan tidak mungkin 100%. Pasti adalah angka yang sangat optimal, misalnya 75%. Maka yang 25% lah yang akan kita cari bagaimana solusinya. Ini memang PR bagi kita, para dunia akademisi, dan kami di Gajah Mada sudah diminta oleh Pak Menteri bersama ITB, UI, dan ITS untuk memikirkan itu. Ya, seperti misalnya apa kompensasinya untuk 25% tadi. Ini satu contoh angka. Ya. Itu apakah retribusinya yang harus diringankan atau dinolkan, atau mungkin ada BBM bantuan, atau mungkin tarifnya dinaikkan. Ini adalah solusi yang mau dicari. Ya, karena mencari solusi seperti ini tidak mudah, dan Pak Menteri Perhubungan meminta minggu depan sudah ada policy briefnya tentang itu. Jadi kami ini sudah ditekan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi mulia. Ya, kami bahagia ya, karena dilibatkan seperti itu misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa policy brief yang akan kami susun dari 4 perguruan tinggi ini akan menjadi analogi berpikir kebijakan bagi kawan-kawan di daerah. Ya, karena begini, untuk transportasi umum yang di daerah, ya, kita harus mendukung, mensupport pemikiran bagi Pemda. Jangan terlalu berharap gelontoran APBN. Ya, APBN kita ini sudah kembang kempis ini, ya, karena COVID ini. Ya, oleh karena itu, alokasi APBD menjadi penting untuk diubah, ditransfer ke dalam penyaluran subsidi angkutan umum. Ya,
tentu tadi kembali untuk ekonomi lebih baik. Jadi kita harus menyeimbangkan, bukan para pengelola angkutan umum ya jangan terlalu mengedepankan bisnis, tetapi cuma sama-sama mengedepankan bagaimana kita menolong secara bersama. Ini menjadi penting. Inilah yang dinamakan better tadi. Ya, new normal boleh, tapi harus lebih better. Better itu adalah kita, kemanusiaannya itu better. Ya, kemanusiaan, manusia dan kemanusiaan, tidak hanya pengguna, tidak hanya penumpang, tidak hanya user, tetapi juga operator sama. Kita sama-sama menjadi better. Itu harapan kita. Gitu. Karena kalau pertanyaannya itu selalu kita kaitkan dengan siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, tidak selesai bangsa ini. Tidak selesai bangsa ini. Ya, hanya saja Pak Menteri kita terlalu santun menyampaikan, jadi hati-hati beliau menyampaikan. Ya, kita ini dunia akademisi harus membantu pemerintah bagaimana mengedukasi publik ini agar memahami new normal terus better, harus lebih baik. Yang lebih baik itu adalah manusia dan kemanusiaannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih Prof. Agus dan Pak Menteri Perhubungan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi apa yang disampaikan. Mungkin ada penanya tambahan yang ingin menyampaikan. Nah, ini sudah ada di slide dari MTI Jatim, Pak Isa Ansori. Pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan antara new normal dalam angkutan umum yang 50%, kapasitasnya, dan struktur tarif yang ada, dan bagaimana dengan daya beli masyarakatnya. Yang kedua, dari Universitas Negeri Makassar, Kadriati Daengbau. Pertanyaannya, regulasi untuk mengatur para pelaku transportasi daerah mengalami tantangan karena perbedaan budaya antara Jawa dan Sulawesi, di mana orang Sulawesi dalam segi budaya, khususnya di kalangan umum, kesulitan dalam memberikan pemahaman bagaimana syarat menggunakan transportasi saat era new normal. Yang parahnya, new normal dianggap sudah normal, alias now normal. Bagaimana Pak Menteri menyikapi hal ini? Jadi dua pertanyaan dulu, barangkali Pak Menteri dengan Prof. Agus dipersilahkan. Yang nomor 4 belum, Bapak, dari Alfian. Oh, sorry, dari Alifian, sorry. Pak Alifian dari Unsrat, mahasiswa Fakultas Teknik. Ini mahasiswa lagi nih. Seringkali terjadi perbedaan kebijakan antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah yang menyebabkan skenario perencanaan menjadi berubah. Belum lagi dekat-dekat ini akan ada pilkada sehingga para bakal calon kepala daerah petahana tentu akan berusaha tampil gemilang dengan kebijakan sendiri-sendiri dalam artian potensi politisasi. Selain itu, salah satu sektor yang sangat berdampak adalah pada sektor pertanian dan peternakan yang mereka kesulitan dalam penjualan hasil panennya karena kan salah satunya faktor transportasi yang dibatasi seperti sebagainya. Bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat dalam menyikapi dan menyelesaikan problem ini? Ini pertanyaan sesi kedua. Pak Menteri, Prof. Agus, kami persilahkan. Pak Isa dari MTI Jatim, Adinda Alfian, mahasiswa dari Unsrat, luar biasa Unsrat, dan juga Ibu Kadriati dari Makassar. Ya. Pak Isa, bagaimana kita menyimbangkan? Ya memang hampir tiap hari para dirjen itu berdialog dengan dua muka. Satu sisi berdiskusi dengan INAKA, ya, kalau dirjen udara ya, dengan INAKA untuk diskusi tentang bagaimana equilibrium baru yang masih bisa ditolerir, ya, dari segi keinginan atau harapan mereka minimal seperti apa. Setelah itu Pak Dirjen itu ke Kementerian Kesehatan melalui gugus tugas membahas bagaimana pola-pola yang terjadi. Kami juga melakukan benchmarking apa yang dilakukan di Jepang, ya, di China dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, diskusi kami itu menghasilkan udara yang tadinya 50% menjadi 70%. Karena INAKA itu adalah asosiasi penerbangan, membuat kalkulasi bahwa
minimal 65% baru break even point. Kalau 50% lebih baik saya tidak operasi. Karena cost operation aja itu lebih dari 50%. Jadi aftur itu kira-kira 35%. Ya. Tenaga itu kira-kira 15%. Terus bayar-bayar macam-macam mungkin 10%. Ya. Leasing itu berapa gitu. Jadi begitu setiap kali terbang langsung membukukan rugi. Tapi kalau 65% itu break even point operational. Makanya kita mendapatkan angka 70%. Kami bahas bahkan sampai ke sidang kabinet itu. Pak Presiden yang memutuskan akhirnya bersama-sama gugus tugas setuju 70%. Nah, nanti juga dengan kereta api. Ya. Kalau kereta api yang jarak jauh, karena jarak-jaraknya memang sudah jauh, mungkin nggak masalah. Tapi dengan LRT yang tadinya itu berdempet-dempet, 50% itu masih relatif dekat ya. Jadi ini juga masih. Nah, jawaban yang pasti memang kita terus berusaha. Pada sektor-sektor tertentu sudah bisa kita selesaikan. Tetapi memang sektor-sektor justru ada di grassroots kita itu punya masalah karena memang okupansi atau kepadatan di sektor transportasi pada level-level menengah bawah ini dengan kepadatan yang tinggi. Jadi kita memang butuh. Ya. Adinda Alfian dari Unsrat, ya ini memang satu masalah ya. Biasanya kalau bupati, gubernur suka melakukan satu tindakan-tindakan yang kadang-kadang against dengan apa yang dilakukan pusat. Ya. Makanya kita punya gugus tugas. Gugus tugas itu adalah pusat kendali presiden dalam melaksanakan atau melawan COVID atau menyelesaikan masalah COVID. Di daerah juga ada gugus tugas. Nah, oleh karenanya gugus tugas itu kolaborasi antara sipil dan militer. Nah, kita harapkan gugus tugas di daerah itu sama berwibawanya dengan gugus tugas yang ada di Jakarta. Di Jakarta, gugus tugas itu mendapatkan mandat dari presiden. Seluruh menteri harus ikut dengan gugus tugas. Apa yang harus diputuskan harus melalui gugus tugas. Jadi kalau kita memutuskan 70% tadi, harus melalui gugus tugas. Nah, oleh karenanya nanti saya juga bisa bicara dengan Ketua Gugus Tugas Pusat untuk menyampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas yang ada di Sulawesi Utara harus punya gigi, bisa menegur para kepala daerah yang melakukan pencitraan, mengorbankan proses new normal ini. Ya. Ibu Merati dari Makassar, nah ini memang masyarakatnya memang sulit sekali ya untuk diberi pengertian. Apalagi saya tahu gitu, Makassar ya, saya sering ke sana gitu. Orangnya sangat prinsip kadang-kadang dengan pendapatnya gitu ya. Saya pikir apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari proses kita mencari endorser yang baik. Kalau katakanlah sekarang yang dari Makassar, ada yang ikut 10 gitu ya. Minimal ada 10 orang yang berteriak bahwa new normal itu harus dipikirkan. Nah, jadi saya minta kepada rekan-rekan yang ada di Makassar, bantu teman kita Bu Bodalti untuk memberikan endorser, ya, memberikan suatu himbauan, membujuk, ya, tapi membujuk, memangku, ya, masyarakat agar mau bahwa no way ini jalannya seperti ini. Kalau enggak kita ada second. Dan saya beri catatan, Sulawesi Selatan itu bersama Kalsel dan Jatim adalah daerah-daerah merah yang sangat berbahaya. Jadi Ibu juga harus kerja keras dan saya yakin dengan kesertaan Ibu di sini ini bisa juga menstimulir rasa percaya diri atau semangat Ibu untuk melakukan lebih baik. Terima kasih Pak Idan. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Hikmah dari COVID-19 ini kita bisa komunikasi langsung dengan masyarakat Indonesia ya. Prof. Agus, silahkan Prof. Agus dilanjutkan. Ya, saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak
Menteri Perhubungan. Jadi adik-adik mahasiswa, coba Anda bayangkan, khususnya Mas Alfian, siapa tahu nyangka di saat-saat seperti ini kita bisa berkomunikasi melalui webinar. Bisa berkomunikasi dengan menteri, pejabat tinggi, dengan tokoh-tokoh, dan sebagainya. Dan di satu sisi, siapa tahu mengira, saya misalnya saat ini bisa membeli sayuran, ya, lauk pauk, itu langsung dari petani. Kalau dulu tidak ada mimpi itu. Dan sekarang, kalau kita mau memanfaatkan potensi positif, sekali lagi, ada potensi positif dari adanya COVID-19. Yang pertama, itu adalah kemanfaatan ekonomi, yaitu literasi IT. Literasi IT ini sekarang sudah berkembang yang luar biasa. Ini adalah peluang yang tentunya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana kita sekarang diuji dengan kuliah online, bagaimana kita diuji dengan keputusan-keputusan rapat dengan online. Inilah sebenarnya tugas kita para akademisi dan mahasiswa, dan di mana saya menginformasikan dalam forum ini bukan jualan. UGM telah melakukan KKN online, yaitu dengan cara memberdayakan, mengajari para petani, para peternak, ya, saya termasuk peternak ini, termasuk para nelayan, bagaimana memanfaatkan IT itu bisa melakukan akses kepada pasar, kepada perseorangan, dan sebagainya. Apalagi sekarang dibantu dengan ojol dalam tanda petik, ojol untuk angkutan barang. Itu luar biasa. Nah, yang dampak yang kedua yang positif itu adalah kemudahan akses. Sekarang publik mudah mengakses semua persoalan-persoalan di Jakarta dan semuanya. Itu luar biasa. Kalau nggak ada COVID ini kita nggak merasa seperti ini. Dan yang terakhir adalah prosedur digital. Jadi sekarang ini semua prosedur sudah mulai digital. Pemerintah sudah menyiapkan itu semuanya. Hanya kita ini harus membangun nilai kemanusiaan kita, nilai manusia kita itu yang trust, yang jujur, ini, yang bersih sehat ini yang harus dibangun dulu. Itu. Jadi luar biasa sekarang ini ada di mahasiswa. Jadi kita nggak perlu lagi Sulawesi Utara harus membandingkan dengan Jawa bagian tidak perlu. Apa yang kita benar di Sulawesi Utara? Demikian pula untuk sahabat saya, Ibu Ati, Ibu Kodriati, ya, yang namanya new normal itu kewajiban kita menjelaskan kepada publik. Bukan dibalik. Masyarakat kita tahunya new normal ya normal. Oh, bukan begitu. Kita yang punya kewajiban untuk meluruskan, apalagi ditambah new normal yang better. Ini penting. Ini tugas akademisi yang mau tidak mau harus ke sana. Tidak usah nunggu diperintah. Ini kadang-kadang akademisi kampus ini nunggu diperintah. Makanya kawan-kawan kampus ini banyak organisasi, banyak melihat dunia luar, supaya kita tidak terkotomi oleh buku saja, tetapi ada hal-hal ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di luar sana, di real, di lapangan. Itu barangkali yang penting saya sampaikan, bahwa sosialisasi nanti ke depan, terutama yang terkait dengan protokol penyelenggaraan transportasi untuk tiap moda, ini saya mohon maaf Pak Menteri menyampaikan, itu adalah perlu dilakukan sosialisasi. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Yang bisa menjelaskan adalah akademisi, pasti itu. Ya, tapi kalau akademisinya itu nanti tidak bisa menjelaskan itu, berarti salah ini. Pendidikan kita salah. Pendidikan kita nggak mampu membangun manusia dan kemanusiaan. Nah, sosialisasi itu tentu dikaitkan dengan gesturnya manusia di sana. Gestur manusia yang ada di Sulawesi tentu beda dengan gestur manusia yang ada di Jogja. Misalnya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan untuk melengkapi apa yang disampaikan Pak Menteri. Terima kasih Pak Moderator. Siap Prof. Agus, Bapak Menteri, Prof. Nisam, Prof. Agus, dan sahabat-sahabat sekalian. Kita sesuai dengan jadwal akan berakhir jam 11. Jadi saya siapkan satu sesi pertanyaan lagi. Ini udah ada sejumlah penanya. Pertama, M. Torik Arkan dari Telkom University. Pada era new normal dan COVID-19, ini apakah proses pembangunan sarana transportasi, contoh kereta cepat Jakarta-Bandung, KRL Jogja-Solo, LRT dan MRT, akan terus langsung dengan menerapkan protokol atau akan dihentikan sementara? Dan apakah
ada proyek yang terbaru untuk transportasi publik Indonesia yang akan segera dibangun. Dari Rudi Waluyo, UPR, apakah sudah dilakukan simulasi kondisi normal dengan beberapa pembatasan? Ya. Jadi terhadap keberlanjutan transportasi massal. Hal ini berkaitan dengan angkutan terhadap penumpang, sehingga dunia usaha bisa mendapatkan gambaran jika tetap berinvestasi di bidang transportasi. Hal ini menyangkut kondisi transportasi daerah, terutama pelosok dengan keterbatasan angkutan penumpang. Selanjutnya Wardina Suwedi dari Makassar. COVID-19 ini ada pada masyarakat yang berpenghasilan per hari sangat berdampak. Penetapan PSBB memutuskan penghasilannya. Akan tetapi diketahui bahwa di luar sana banyak angkutan lain yang lebih liar guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pun tidak bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat yang terdampak ini. Bagaimana menanggapi para oknum transportasi liar ini, sedangkan masyarakat juga banyak yang menggunakan jasanya. Sedangkan protokol kesehatan untuk penyedia dan pengguna jasa ini sudah pasti jauh dari kata memenuhi kriteria. Bapak Menteri, Prof. Agus, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Irawadi, Pak Torik dari Universitas Telkom. Dalam satu sidang kabinet terbatas, Pak Presiden membuat judul percepatan COVID, penyelesaian COVID. Tapi dalam bahasan disampaikan message bahwa amanah bangsa tidak boleh berubah. Apa artinya? Artinya kereta cepat Jakarta-Bandung tetap kita jalankan. Bahkan kita akan lanjutkan Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, terus sampai Surabaya lewat selatan. Jadi kereta api itu ada dua, yang semi cepat dengan kecepatan 140 km lewat utara, lewat Semarang, ya. Yang cepat itu dari selatan. Ya. Kita lagi ingin itu menjadi proyek KPBU. Artinya apa? Bukan APBN, tetapi China dan Jepang berkolaborasi dalam proyek itu. Ini dalam finalisasi. Juga LRT, MRT, saya sudah berapat dengan teman-teman MRT untuk meneruskan supaya bisa diselesaikan sampai dengan Ancol. LRT juga di tengah-tengah kita menyelesaikan COVID, kami rapat intensif berkaitan dengan semua proyek itu. Jadi artinya tidak ada penurunan satu amanah yang memang sudah. Bahwa yang tadinya selesai bulan Januari jadi Juni, ya iya karena berkaitan dengan sumber daya manusia dan keuangan. Yang baru ada. Jadi di tengah kita menghadapi ini, bahkan Pak Presiden mengatakan, sekarang ini Indonesia nggak menjadi hub internasional, super hub. Kita tahu bahwa super hub itu adalah Singapura, Dubai, ya, yang negara-negara kecil menjadi hub internasional. Nah, oleh karenanya kita ingin merebut. Kita sebagai negara besar punya suatu potensi dari dalam untuk membuat itu. Dalam diskusi itu ada beberapa alternatif, ya. Kita sudah menentukan hub pariwisata itu di Bali. Tapi super hub yang juga menjadi financial center, menjadi health center, menjadi education center, menjadi tourism center, itu kita memang canangkan IKN di Kaltim, di mana financial center dengan suatu regulasi perpajakan yang dimudahkan, health center dengan rumah sakit luar bisa beroperasi di sana, education center katakanlah universitas dari luar bisa beroperasi di sana tanpa harus head to head dengan universitas yang ada, hingga di situ menjadi super hub. Ya. Jadi di tengah kita menghadapi masalah COVID, di sidang kabinet kita juga membahas suatu ide-ide baru agar pada saat kita selesai kita
bisa menjadi satu pemenang bagi kompetisi. Begitu Pak Rudi dari UPR mengenai simulasi. Nah, simulasi ini memang menjadi satu tahapan yang dalam gugus tugas selalu harus dilakukan. Nah, dalam kesempatan ini ada 102 atau 103 daerah yang sudah dinyatakan hijau. Paling banyak itu memang di Aceh, ya, di Aceh, di beberapa di Sumatera ada, gitu, di Sumatera Barat ada, Medan ada, gitu, tapi Medan Sumatera Utara tidak banyak. Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur enggak, tapi ada di Papua. Nah, pada saat kita memulai itu harus ada simulasi, ada uji coba, ya. Apa yang kita lakukan pada 7 Mei di Soekarno-Hatta adalah simulasi. Pertama kali new normal diterapkan di sektor real dan diuji di sektor transportasi. Ya, memang menjadi suatu hal yang tantangan bagi kita, tetapi kita intensif. Nyatanya sekarang kita bisa lakukan itu. Sehingga pada tahapan new normal, udara itu praktis sudah mature dengan suatu format yang lebih baik. Jadi saya setuju simulasi itu harus dilakukan. Bapak atau Ibu Mardina dari Makassar ini mengenai angkutan liar. Bu, di Jakarta, di Jawa juga mengalami hal yang sama, di mana pada saat mudik kemarin, kita bisa menghalau orang mudik di jalan tol. Tetapi bagaimana di jalan tikus? Itu travel menggunakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, untuk itu Pak Presiden secara khusus itu mengundang Panglima dan Kapolri untuk membantu. Sehingga pada saat mudik itu praktis TNI Polri itu melakukan itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang berlaku juga di Makassar. Nanti saya coba telepon Pak Gubernur Makassar untuk kerjasama dengan TNI Polri untuk menerapkan. Karena bayangkan kalau ada satu bis liar beroperasi dan ada COVID, secara langsung itu menulari 50 orang. Ya, jadi saya nanti coba telepon Pak Gubernur untuk bicara untuk memperhatikan itu, karena Gubernur Sulsel sahabat saya juga. Terima kasih Pak Irawan. Prof. Agus, silahkan. Ya, sedikit saja. Jadi yang dimaksud dengan new normal better itu ya, itu kan sebenarnya kita tetap menempatkan protokol kesehatan sebagai panglima di dalam mengatur pergerakan orang, mobilisasi. Ya, kemudian nanti akan diterjemahkan untuk tiap-tiap moda supaya lebih jelas. Karena kalau panglimanya itu diterjemahkan dalam operasionalnya dari tiap moda. Itu menjadi lebih jelas. Dan ini memang sedang kita garap bersama-sama. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai Pak Menteri. Nah, persoalannya adalah bagaimanapun namanya aturan kebijakan dibuat oleh pemerintah. Tetapi kalau kita sebagai elemen penting, para cendekiawan ini tidak ikut di dalam membangun dan mensosialisasikan, menerapkan, dan ikut mengawasi, dan ikut memberikan contoh dan toladan kepada publik, yang nggak jalan. Itu. Ya, ini penting ini. Ya, kita akademisi jangan pandai berbicara, jangan pandai menyampaikan sesuatu, tapi sesungguhnya kita tidak pernah memberikan tauladan. Ya, ini berat tantangan buat cendekiawan. Ya, karena orang-orang yang bersekolah ini adalah harus mampu membaca pikiran orang yang tidak sekolah. Itu. Ini tugas berat. Ya, sehingga new normal, mau better, mau apa, mau kebijakan apa, kata kuncinya adalah mari kita akademisi sebagai orang yang bersekolah harus mampu membaca pikiran orang yang tidak bersekolah, harus bisa merasakan hati orang yang tidak bersekolah. Saya rasa itu yang bisa kami tambahkan, Pak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, Pak Prof. Agus. Nah, di jadwal kita ini, kita rencana selesai jam 11 siang. Sementara penanya sangat luar biasa.
Nah, saya mencoba memilih salah satu pertanyaan supaya karena kita ini tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, pertanyaan dari Sumatera sudah ada, dari Sulawesi sudah ada, dari Jawa sudah ada. Sekarang ada pertanyaan dari Kalimantan yang saya sengaja pilih pada kesempatan ini. Satu pertanyaan saja, karena kita waktunya terbatas. Ini dari Pak Rahmat, ya, dari Pak Rahmat, Kalimantan. Disampaikan bahwa protokol kesehatan saat ini sebagai panglima terdepan dalam pengendalian COVID-19 yang disampaikan saat ini adalah transportasi yang di daerah perkotaan. Sebagian besar masyarakat transportasi tradisional juga harus fokus dalam protokol kesehatan, mengingat salah satu sumber bahan pokok berasal dari daerah pedalaman atau pelosok. Bagaimana pendapat kebijakan ini? Singkat dan jelas untuk Pak Menteri dan Prof. Agus. Prof. Nisan sebentar juga akan menyampaikan beberapa pandangan terkait hal ini. Silahkan, Pak Menteri. Ya, Pak Irawadi, saya pikir memang satu dikotomi antara ekonomi dan kesehatan ini menjadi satu fakta yang kita harus hadapi, dan terutama transportasi tradisional ini menjalani ini tidak mudah. Sejujurnya tidak mudah. Jadi kalau di Kalimantan, di Balikpapan itu banyak sungai, ya, kapal-kapal yang mengangkut sampai ke pedalaman itu, ya, dengan kapasitas 20 orang, itu kan bicara dengan nilai keekonomian yang mereka sudah hitung, bahwa kalau mereka akan survive, mereka harus dapat uang katakanlah berapa, 25 juta satu hari, atau 10 juta atau 5 juta, agar menutupi cost operasional. Nah, oleh karenanya, saya pikir kesempatan ini kita memang harus bahu-membahu. Satu, memang dimanapun juga harus dibatasi skala besaran dari pergerakan. Ya, jadi kita memang juga tidak membiarkan pergerakan itu menjadi banyak. Ya. Yang kedua, bagi operator ini memang harus ditolong, ya, dalam tanda petik. Pemda terhadap pajak-pajaknya harus dikurangi. Ya. Biaya labuh kami sebagai pemilik pelabuhan bisa menghilangkan. Dan jangan lupa bahwa apalagi Kalimantan itu banyak konglomerat. CSR daripada perusahaan besar ini bisa digunakan untuk pergerakan-pergerakan angkutan umum. Kalau di Kalimantan itu populer yang ke daerah itu menggunakan kapal-kapal kecil itu, ya. Jadi memang kebersamaan dari semua sektor itulah yang menjadi satu solusi. Nggak mungkin Pemda sendiri, nggak mungkin pemerintah pusat sendiri. Kita harus sama-sama. Saya kalau lihat Kalimantan itu optimis lah, karena banyak pengusaha besar, pemerintahnya juga relatif mempunyai suatu cadangan yang lumayan, dan pergerakan transport di sana tidak terlalu banyak, jadi bisa disolusikan dengan kerja bersama. Pak Rahmat, terima kasih. Prof. Agus, lanjut. Ya, sedikit saja. Untuk transportasi pedesaan yang bersifat konvensional tradisional, itu sebenarnya yang perlu disosialisasikan ke mereka itu hanya menghindari berkerumun, itu saja. Ya. Lalu memakai masker. Dua itu saja sudah luar biasa menolongnya. Ya. Ya, ini yang perlu untuk tugas kita bersama lah, meluruskan itu. Sebenarnya kalau kita di pedesaan-pedesaan yang jauh itu jangan terlalu kita dibuat takut gitu. Ya, tapi kalau di kota memang beda. Nah, di kota ini adalah berkerumun. Jangankan tadi sampaikan Pak Menteri di transportasi perkotaan, di kehidupan kota itu juga kumuh. Itu jangankan kota Jakarta, kota-kota kecil di kota itu mesti kumuh. Itu mereka lebih aman nongkrong di warung kopi sebenarnya daripada di rumahnya yang kecil tapi dihuni banyak orang di kota. Ya, tetapi kalau transportasi pedesaan
misalnya di Kalimantan khususnya, sebenarnya cukup menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, itu sudah aman kok. Gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang punya kewajiban lah memberikan edukasi pembelajaran yang ringan dengan bahasa sederhana, tetapi menjadi better, gitu. Menjadi ekonomi lebih baik. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih Bapak Menteri, Prof. Agus. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pertanyaan sangat banyak, akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, di 2 session berikutnya ini akan saya sampaikan simpulan sedikit, kemudian nanti akan ditutup oleh Prof. Nisam, sekaligus catatan terkait apa yang harus dilakukan kerjasama Ditjen Dikti, kemudian Perhubungan, dan FDTI. Nah, secara keseluruhan dari penyampaian Menteri Perhubungan dan Prof. Agus, sebenarnya bisa dikatakan bahwa suka atau tidak suka kita akan ke arah new normal. Yang new normal dalam arti ya pandemi masih ada, tapi kita mencoba melakukan sesuatu untuk tetap berjalan. Membaca apa yang disampaikan Menteri Perhubungan dan Prof. Agus, bahwa kalau nanti kita lakukan masalah transportasi di masa new normal, setidaknya masalah physical distancing, masalah protokol kesehatan. Tapi kalau khusus perhubungan, protokol kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemanusiaan mesti menjadi bahan pertimbangan. Kemudian digitalisasi yang mesti diamalkan. COVID bagaimanapun juga sudah memberikan hal yang terbaik atau hal yang luar biasa untuk masalah IT dan lain-lain. Kita sekarang bertemu dengan Pak Menteri, bicara dengan Pak Menteri karena COVID-19. Nah, untuk itu kata kesimpulan bahwa ke depan kita mesti ke transportasi humanitarian, dalam artian kemanusiaan yang pertama, ekonomi nomor 2. Untuk itu Bapak Dirjen Dikti, Pak Prof. Nisam, yang sekaligus Ketua FDTI, untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata sekaligus menutup acara pada hari ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita sampaikan terima kasih dan kita berikan aplaus bersama-sama untuk Pak Menteri yang telah berbagi dengan kita dan pada Prof. Agus Taufik. Dengan paparan Pak Menteri tadi kita jadi tahu bagaimana pemerintah bekerja betul-betul keras saat ini untuk menyelesaikan masalah pandemi ini dan tetap selalu berpikir akan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peduli betul dengan kondisi saat ini yang memang menghantam kita semua. Sehingga saatnya bagi kampus untuk kita bergandengan tangan, bergotong royong bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa untuk menjadi solusi. Bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari solusi untuk bangsa dan negara. COVID ini membuka mata kita bahwa kita harus bergotong royong dan membuka mata kita bahwa kita harus disiplin di dalam menjaga kesehatan. Praktek-praktek baru yang harus kita lakukan, yang tadi kita kenal dengan normal baru, kehidupan normal yang baru, ini perlu untuk menjadi perubah kebudayaan kita. Wajah transportasi menjadi wajah yang humanis, jadi tidak hanya sebagai alat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi menjadi sarana yang aman, sarana yang sehat. Kuncinya bukan di sarana transportasinya itu sendiri, tapi di kita semua, masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita, perguruan tinggi, untuk membawa ini ke dalam pendidikan kita dan ke pendidikan ke masyarakat luas. Saya terpikir tadi dengan ajakan Pak Menteri tadi untuk kita di Forum Dekan Teknik Indonesia ini mendalami permasalahan yang kita hadapi bersama-sama dalam forum-forum diskusi ilmiah dan forum-forum pendalaman yang hasilnya bisa kita berikan pada pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan yang lebih penting lagi kita wujudkan secara nyata untuk mencerdaskan masyarakat bersama-sama membangun kehidupan baru, new normal, yang lebih sehat, yang lebih berwajah manusia, humanis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara baik. Berbagai teknologi, kolaborasi antar bidang-bidang di keteknikan, tidak hanya transportasi,
tapi di teknik industri, di teknik sipil, di teknik perencanaan, tata kota, arsitektur, teknik mesin, teknik elektro, semuanya bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi-solusi lintas disiplin. Kita juga tentu harus menggandeng juga teman-teman di ahli ekonomi, ahli sosial, ahli budaya, sehingga transportasi kita berwajah manusia yang sehat, berkeadilan, dan menggerakkan roda ekonomi secara baik. Jadi ada yang mengatakan bahwa di dalam setiap cobaan, di dalam setiap masalah itu, ini firman Allah ya, dalam setiap masalah itu selalu ada kemudahan yang banyak. Nah, marilah kita manfaatkan pandemi ini sebagai satu opportunity. Jadi tantangan ini justru menjadi satu opportunity untuk kita melompat ke depan, menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih berkeadilan dan berkesejahteraan dan berkemakmuran. Saya mengajak teman-teman dekan sekalian untuk ikut memikirkan ini bersama-sama. Insya Allah dengan bergandengan tangan kita akan bisa menyelesaikan segala permasalahan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas kesediaan waktunya. Saya yakin Bapak sudah ditunggu dengan berbagai tugas yang menunggu di pemerintah ini, tidak tidur minggu sampai minggu, Ahad sampai Ahad, tidak ada hari libur. Kita doakan semoga Pak Menteri selalu sehat dan bisa mengemban tugas amanah ini dengan baik. Kita semua ada di belakang Pak Menteri untuk ikut memberikan solusi. Terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan dekan, rekan-rekan dosen, adik-adik mahasiswa. Mari kita bergotong royong, insya Allah kita bisa. Terima kasih juga untuk Prof. Agus dan MTI. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk memberikan solusi. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam forum Dekan Teknik Indonesia ini pada sesi lecture series pertama ini ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan seri ini akan terus berlanjut dan menjadikan kampus kita lebih tercerahkan dan mencerahkan kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak Menteri tercinta. Mudah-mudahan sehat Bapak dalam memimpin Kementerian Perhubungan yang berat ini. Tapi kami bersama Bapak, yakin saja kami bersama Bapak. Support dari Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, Pak Irawadi, Prof. Rizan dan seluruh Pak Haryadi di sini ada Pak Ariska. Ya, saya pikir semua kita bisa kerja sama-sama dan saya memang secara sadar minta dukungan daripada universitas untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di forum yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kawan-kawan. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Jangan lupa di forum lecture series berikutnya hari Jumat dengan Pak Erlangga Hartarto dan hari Sabtu dengan Pak Menristek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Sekjen. Sama-sama Pak Waketum. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah. Ya. Insya Allah sehat semuanya. Sehat. Pas jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian ya.
Terima kasih Pak Sekjen. Alhamdulillah Siap, Prof. lancar. On schedule kita sesuai dengan schedule. rencana. Iya, Pas iya. banget. Jam Mudah-mudahan 11. bisa Luar biasa. mudah-mudahan bermanfaat. Beda di tempat lain luar biasa, pas banget anunya. Metodenya, terus pertanyaannya, dan saya lihat Pak Menteri enjoy sekali. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bersinergi terus kita. Baik, terima kasih. Saya pamit ke Vicon sebelah. Terima kasih Pak Dirjen. Sama-sama. Ya, terima Terima kasih Pak Isradi, Pak Sekjen. Bapak Ibu Dekan, selamat siang di Selamat tengah siang ini. semuanya. Sudah Ya. jam makan siang. Sehat semuanya. Oke, sehat semua. Siap-siap.